Ya, buat aku gini ya, people power emang nggak boleh, boleh juga, nggak apa-apa. Tetapi lu jangan lu uh, rangsang-rangsang orang untuk people power untuk alasan yang belum tentu jelas. Seorang Amin Rais itu si pembuat undang-undang dasar yang merusak. Amandemen maksudnya. Ya, dia yang nanda tangan. Jadi kalau sekarang dia marah sama Jokowi, menurut saya salah. Dia harus marah sama dirinya. Kalau dia nggak pernah tanda tangan itu dulu, nggak akan pernah ada Jokowi. Ngerti nggak? Itu kita harus belajar berpikir masuk akal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini ketemu Kak Ratna, ini favorit gue. Jadi gue dulu inget tahun 98 itu waktu gue ikut demo, masih jadi mahasiswa baru. Ada seorang ibu-ibu, dia teriak-teriak di atas Metro Mini menentang pemerintahan Soeharto. Terus cuma satu di benak gue, ini ibu-ibu seram amat sih. Udah gitu sering dengar teman-teman gue yang aktivis-aktivis pada sering rapat di rumahnya. Ya seru juga sih ya. Dan sekarang ketemu lagi dan benar udah mungkin 20 tahun lebih sejak era 98 itu dan beliau masih tetap keras menentang segala kezoliman, ketidakadilan dan sebagainya. Dan ini nggak lama lagi kita akan melihat Kak Ratna 75 tahun ya kayak. Jadi Ratna Sarumpait 75 tahun itu akan ada sebuah event di Taman Ismail Marzuki ya, sebuah monolog. Nggak monolog murni sih. Oh, pokoknya ada sebuah pementasan ya dari Kak Ratna dan satu merah panggung atau iya dengan satu merah panggung ya. Nah, tapi kita akan bahas itu soal itu karena kita pengen tahu apa sih nanti yang akan ditampilkan di sana. Tapi yang penting juga adalah Kak Ratna 75 tahun ini apa bagi Kak Ratna? Kan dalam hidup kita punya milestone. Nah, 75 tahun ini bukan berarti the end atau menuju the end, tapi mungkin ini menjadi sebuah milestone baru lagi buat Kak Ratna, yaitu bisa saja pemahaman yang lebih mendalam tentang berartinya menjadi seorang aktivis, menjadi seorang pejuang, atau apa yang paling berkesan untuk Kak Ratna jelang 75 tahun ini? Sebenarnya aku nih bukan orang yang narsis ya, jadi aku tuh nggak pernah mikirin ulang tahun, nggak pernah mikirin apa-apa, nggak pernah. Kita tuh kalau misalnya saya ulang tahun tuh paling anak-anak telepon, terus mereka ngajak makan gitu ya. Nggak pernah yang pas party-party, nggak. Ini sangat kebutuhan saya tuh kepengen, mungkin juga ada kebutuhan pribadi ya, ya you celebrate yourself gitu dengan jerih payah lo. Nggak semua berhasil, tapi juga banyak gunanya juga gitu ya. Dan aku tipe orang yang sangat mempersiapkan dirinya bahwa hidup itu hanya sekali. Jadi aku orang yang sangat sadar bahwa akan ada end-nya, dan di end-nya itu aku harus ada mencapai sesuatu gitu. Itu aku tipe yang kayak gitu sampai terkesan cerewet gitu. Enggak, itu kesadaran itu aja sebenarnya sudah bagus ya kalau buat saya. Makanya saya sih nggak minta banyak-banyak. Kayak waktu aku tetap ngotot kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu kan dari mulai 2011 ya. Kakak bikin MKRI, udah gitu kita bubarin karena banyak pengkhianat di dalamnya, lalu kita bikin lagi Gerakan Selamatkan Indonesia, itu yang sekarang saya pakai. Tetap fokusnya kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi saya ini udah berendam sama urusan Undang-Undang Dasar 45 tuh sampai aku merasa ada di tulang-tulang saya semuanya itu paham gitu. Pemahaman yang juga menjadi kerinduan, jadi menjadi kesedihan juga menjadi kekhawatiran gimana kalau anak-anak saya, kalau saya nggak bisa selamatkan gitu. Kita juga kan nggak boleh berpikir bahwa hanya kita yang mungkin menyelamatkan, bisa saja tangan orang lain. Tetapi kalau di waktu kita saja kita nggak bergerak, bagaimana orang lain mengambil contoh gitu ya. Kayak anak-anak saya, cucu saya, mereka perlu melihat apa yang aku lakukan supaya mereka tahu juga mempertimbangkan untuk di masanya dia yang dimana aku sudah nggak ada gitu. Jadi percakapan saya dengan anak-anak saya itu ya kayak gitu. Waktu mereka bilang waktu saya keluar dari penjara lalu dengan hoax itu, Umi mau ngapain? Kita sih nggak mau Umi berhenti bicara loh. Gitu. Nah itu saya bilang, oh iyalah ngapain berhenti bicara, saya bilang. Terus tapi saya bilang saya mau fokus on Undang-Undang Dasar 45, saya bilang.
langsung lemas semua. Ya ditangkap lagi dong katanya. Terus saya bilang insya Allah enggak, gue bilang mungkin zaman berubah gitu. Ya, oke Kak Ratna. Jadi 75 tahun dan sepertinya ini akan dihabiskan milestone-nya adalah perjuangan untuk UUD kembali ke UUD 45 yang 18 Agustus 1945. Itu udah banyak kajiannya teman-teman dan menariknya memang ini Kak Ratna, ini problem karena tadi di dalam sana saya ngelihat banyak sekali poster-poster, berita, clipping dan sebagainya sejarah Kak Ratna yang tidak pernah berhenti memperjuangkan keadilan bahkan melawan rezim-rezim yang dianggap tidak adil ya dari era Pak Harto berarti ya. Dari era Pak Harto dan udah keluar masuk penjara berapa kali. Satu sebenarnya tadi pas lagi jalan ke bawah saya tanya karena kapan sih berhenti? Karena langsung bilang enggak akan pernah berhenti. Ya ampun udah mau 75 tahun atau udah? Belum ya, udah mau 75 tahun dan nggak mau berhenti. Wow, itu kan itu sesuatu banget teman-teman. Tapi saya pikir itu ibadah ya. Ibadah. Kan kita kan nggak pernah berhenti beribadah dan saya pikir yang di miss di Indonesia dan yang juga memprihatinkan karena kita umat Islam mayoritas ya. Kan saya lupa itu ayatnya apa ya, tapi ada ayat yang betul-betul menegaskan pentingnya kebenaran itu selalu diungkap. Gitu. Mau orang dengar, mau orang apa, tetap harus diungkap. Gitu. Jadi kita jangan malas, mending juga ada yang dengar, gitu, nggak boleh begitu. Tapi kan nggak harus Karatna, biarin aja orang lain, laki-laki. Nah, kita ke urusan perempuan nanti nih. Kenapa harus seorang perempuan seperti Karatna? Tapi aku nggak pernah menimbang yang kayak gitu. Jadi aku selalu melihat dengan mata aku dan aku nggak peduli diri aku itu apa. Makanya aku nggak pernah misalnya nggak ikut gerakan feminis misalnya itu aku nggak. Aku karena menurut saya lebih cocok menjadi human right ya. Jadi memang manusia ya. Jadi jangan nanti akhirnya cuma perempuan yang gue urusin, nggak boleh begitu juga gitu. Karena anak-anak saya, anak laki dan perempuan tuh semua harus jadi bagian dari perhatian kan. Nggak bisa dibagi-bagi gitu, hanya perempuan aja gitu. Jadi aku nggak tipe yang kayak gitu. Kok masuk aja sebenarnya. Cuman yang nggak pernah bisa saya lawan dan nggak bisa berubah itu apa ya, kayak misalnya saya kan mantau misalnya Toba ya dari jauh dari TV. Kalau saya itu kan nggak langsung harus berangkat ke sana. Saya pantau, saya ikutin setiap hari ke TV. Pas saya dengar belum baru 12 hari udah ketemu titiknya, ordinatnya udah dapet, malah mau diberhentiin, itu saya marah. Dan itu nggak bisa ditahan tuh. Saya bilang sama Tika, Tik, aku mesti ke Tapanuli. Saya bilang, harus nih. Dia bilang, iya. Aku nggak, pokoknya aku harus sampaikan pada masyarakat Tapanuli itu bahwa itu nggak boleh. Nah, artinya ada kejadian seperti itu sampai kita sampaikan, kita serahkan pada tangan keluarga, disembayangkan, didoakan gitu, itu masih kewajiban negara. Kalau itu diabaikan, itu pelanggaran HAM. Jadi aku kalau yang kayak gitu tuh nggak bisa direm. Otomatis aja Kak ya? Itu kayak udah part of me. Gitu. Itu yang susah teman-teman karena jadi nggak perlu aku kenal, nggak perlu apa gitu. Gue ketemu beberapa teman yang kayak gini sebenarnya dan amazed bagaimana mereka mengorbankan segalanya. Pokoknya ketika melihat ada kezoliman ya udah mereka go for it aja, mereka jalan aja. Itu padahal ya di Islam tuh ada namanya fardu kifayah. Kalau salah satu kelompok atau salah satu individu sudah melakukannya maka gugurlah kewajibannya. Nah mungkin ini yang dipahami oleh Kak Ratna untuk menjadikan menegakkan keadilan dan melawan kezoliman adalah sebuah fardu kifayah. Mungkin seperti itu ya Kak. Ya. Dan sebenarnya kalau kita mau berpegang pada Al-Quran, pada kebenaran atau pentingnya meyakini apa yang diajarkan Allah sama Rasulullah gitu ya, itu membuat kita ringan gitu loh, ngerti nggak? Jadi kita nggak kena kayak ada kekhawatiran, kecemasan. Saya tuh orang yang sangat peka terhadap hal-hal seperti itu. Saya kayak ada panicking syndrome gitu, tapi nggak buruk-buruk amat sih. Yang kayak waktu terjadi hoax itu menurut saya itu yang kumat sebenarnya. Jadi kayak ada sindrom yang aku nggak nyaman dalam satu situasi gitu tuh aku bisa salah langkah, salah ngomong gitu. Tapi nggak seringnya. Jadi itu juga yang membuat saya sebenarnya menjaga diri lebih hati-hati gitu. Untuk selalu mengontrol aku masih di track yang sama nggak gitu. Saya juga sebenarnya sebagai seniman kan impulsif ya, umumnya seniman itu impulsif. Tapi kan saya kalau dilihat semua sutradara atau seniman di Indonesia,
saya pikir yang rada-rada itu cuman aku ya. Jadi artinya aku berusaha memberikan inspirasi kepada teman-teman supaya berteater itu bukan hanya acting, bukan hanya membuat orang tertawa, tapi memberikan pemahaman baru, pemikiran, kepedulian, apa mengajak mereka mengerti menjadi manusia gitu. Kak, mungkin kita akan coba ke UD 45 nih, Kak. Ini satu problem sih ya. Kalau mungkin saya yang berkecimpung di bidang ini, karena juga aktivis ya, paham kenapa ada kejanggalan dalam UD hasil amandemen di 2002 itu. Itu yang mengubah kita semua saat ini sebenarnya. Eh, tapi kan anak muda itu nggak tahu, generasi di bawah kita, mungkin anak-anak kita, cucu-cucu kita, they don't care, bahkan mereka they don't know what really happen. Nah ini kan problem sebenarnya ya, bagi orang-orang di generasi kita dan di generasi saya dan generasi Kak Ratna ini. Jadi gini ya, kalau ada orang mempelajari sebenarnya apa sih yang terjadi sama kita sejak 1999 sampai hari ini, ada kekuatan di luar ini, mudah-mudahan saya tidak salah. Mungkin juga ini bukan soal karena kebetulan kita Islam ya. Negara terbesar berpenduduk Islam itu adalah Indonesia. Dan di dalam sejarahnya memang Islam ini seperti ingin ditaklukkan terus, karena kayak seperti tidak ingin, itu manusiawi ya, seperti tidak ingin ada perubahan gitu. Ketika ada yang baru gitu cenderung menolak gitu dan menganggap itu salah, itu apa gitu artinya. Tetapi dan itu juga problem di Indonesia, saya lihat kebimbangannya itu berdampak kepada bagaimana negara misalnya mempersiapkan pendidikan. Tega-tega amat gitu, lu datang orang asing dari Jenewa, rapat ngatur-ngatur kita, undang-undang dasar kita, lalu di template gitu, itu namanya dikasih aja gitu MPR kita, dan MPR kita dikerjain aja, yang penting dapat bayaran kan, ya dikerjain. Dia nggak tahu itu harkatnya, itu harga diri bangsanya, itu kerja keras para leluhurnya. Dan itu kalau dibaca ya, kalau aku orang yang sangat kagum sama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu kalau saya kaitkan sebuah hubungannya bagaimana MPR, ada GBHN, ada mandataris. Lihat, itu mereka bongkar kan? Lihat bagaimana berantakannya kita. Kalau di situ kan ketika ada GBHN dan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, berarti yang memikirkan pembangunan Indonesia itu rakyat Indonesia, perwakilannya. Jadi apapun yang terjadi diinginkan Papua, Aceh, sejauh-jauh itu harus tertampung di situ. Nah itulah mungkin kemudian orang melihat itu menjadi hambatan untuk mengeroyok kekayaan Indonesia, ya kan? Di lain pihak kan memang kita negara yang sangat diberkahi Tuhan juga. Dan itu sangat sistematis loh, dari semua sisi gitu loh. Kayak anak-anak sekarang ini kan selalu tuh anak milenial itu kayak diangkat-angkat supaya itu kayak dia apa? Nah, sebenarnya itu disuntikin rasa cepat puas atau perasaan-perasaan yang tidak penting gitu. Jadi membuat mereka tidak melihat hidup dengan strongly. Aku mau ini gitu. Itu sebenarnya itu perusakan generasi, perusakan sebuah bangsa tuh ya itu pendidikan. Dan selalu aja ribut mengenai misalnya ujian nasional itu. Saya nggak pernah terlalu ikut bicara, tapi kalau tingkat yang kecil aku bicara ya. Saya karena aku nggak mau selalu dominan di semua bidang gitu. Tapi aku orang yang jengkel juga ketika itu akhirnya dibubarkan gitu. Memang ujian nasional itu banyak masalahnya. Jadi kalau ada masalahnya, perbaiki masalahnya. Jangan justru dihilangkan. Karena gunanya persatuan itu, kesatuan sistem itu adalah membuat kita tuh punya ada keharusan memahami Indonesia. Keindonesiaan kita itu terbentuk. Sekarang kan ilmu bumi misalnya dibuang. Ilmu bumi. Bayangkan kita ada 17.000 pulau, lalu ada orang yang lahir nanti di Ternate, hanya tahu Ternate. Karena dia nggak pernah mempelajari Jakarta itu apa, Aceh itu apa, padahal kita seluas ini. Jadi memang
kalau saya begitu ngotot dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, karena saya memang sangat concern. Ini masalah kehidupan, masalah harga diri kita, dan memang kita kebetulan Tuhan kasih, kita memang bangsa yang istimewa kok. Istimewa loh. Artinya istimewanya kita itu kita dikasih keberagaman yang begitu rupa, suku-suku, agama, apa. Kayak kita tuh ditantang untuk menguji diri kita menjadi manusia yang lebih daripada orang-orang yang hanya satu mono etnis gitu. Kalau kita nih kan lu harus bisa bergaul. Sebenarnya toleransi itu berat nggak? Enggak kok. Sederhana banget, saling menghormati. Itu doang. Jangan mulai sok pintar sama urusan agama orang gitu. Kan itu aja. So simple ya. Jadi udah mari kita cintai aja apa yang ada itu. Ya ini mohon izin Kak Ratna, saya sering ngobrol dengan tokoh-tokoh yang termasuk yang senior dengan Prof. Kailan juga pernah bicara soal ini. Dan selalu yang saya tangkap, karena saya berada di tengah-tengah sebenarnya. Saya umur 40-an, di bawah saya masih banyak yang muda-muda dan mereka don't care buat UUD 45. Mereka don't care tentang kekacauan yang terjadi sekarang, apalagi anak-anak remaja zaman sekarang gitu ya. Kalau kita melihat sejarah, Cina dulu adalah sebuah kerajaan monark, kemudian berevolusi menjadi sebuah Republik Rakyat Cina, Soviet dan semua. Dari era monarki ke era republik itu kan sebuah perubahan juga. Nah, jangan-jangan ini adalah memang sudah ditakdirkan untuk berubah, bahwa kita akan meninggalkan UUD 45. Nggak ada yang bisa mengulang. Nggak setuju, Kak? Nggak bisa, karena kayak itu tadi kan saya sudah bertemu dengan kelompok raja-raja itu, mungkin udah berbagai kelompok yang datang. Dan yang kalau tanya Bang Bintang itu yang dari awal menyabari itu untuk memberikan pengarahan kepada mereka, memberikan gambaran bagaimana kalau keinginan mereka itu diterima oleh kita gitu ya. Sebenarnya memang wajib diterima. Kenapa enggak? Karena ada katanya perjanjian soal 70 tahun dan segala macam itu, buat aku bukan itu persoalannya. Memang mereka orang Indonesia, memang mereka bagian dari kita. Memang kita dulu dikasih pilihan republik dan sekarang memang nggak berhasil juga. Gitu. Tapi aku juga nggak setuju kalau semua dianggap nggak berhasil. Karena kalau kita hukum semua, zaman Soeharto dihukum, zaman Soekarno dihukum, kita nggak akan pernah melihat betapa joroknya pekerjaan dalam 22 tahun terakhir. Kalau saya sih, ini nggak pantas disebut rezim reformasi. Ini rezim neraka jahanam, bener. Gila yang dikerjain cuman menyakiti orang. Padahal waktu reformasi juga ikut demonstrasi waktu itu, Kak. Iya. Kita. Ya justru itu kan. Makanya yang ngangkat Amin Rais sama ke permukaan aku kok sama Megawati itu. Ya siaga itu ya. Ya siaga itu kan. Dahsyat, Kak. Ya, itu aku yang ngangkat ke permukaan karena waktu itu kita butuh nama selain Soeharto kan. Tahu-tahu dia nyeleweng. Diam lagi, nggak pernah kita tahu. Saya tadi malam waktu saya dengar statementnya Amin Rais, saya marah banget. Ya dia mengeluarkan statement tentang people power. Ya, buat aku gini ya, people power emang nggak boleh, boleh juga, nggak apa-apa. Tetapi lu jangan lu rangsang-rangsang orang untuk people power untuk alasan yang belum tentu jelas. Seorang Amin Rais itu si pembuat Undang-Undang Dasar yang merusak. Amandemen maksudnya? Ya, dia yang nanda tangan. Jadi kalau sekarang dia marah sama Jokowi, menurut saya salah. Dia harus marah sama dirinya. Kalau dia nggak pernah tanda tangan itu dulu, nggak akan pernah ada Jokowi. Ngerti nggak? Itu kita harus belajar berpikir masuk akal. Itu kan nggak masuk akal. Hey, come on, kamu dulu waktu tanda tangan kenapa nggak pernah mikir sedetik aja lu kasih ruang buat diri lo, mengingatkan lo pada Tuhan kayak misalnya bahwa ini pekerjaan penting. Ini enggak, tanda tangan aja. Sekarang udah 20 tahun pengen lagi bikin partai. Menurut saya berlebihan. Jadi dan saya akan tegas kepada beliau, saya akan cari cara untuk membicarakan itu sama beliau. Udah, jangan lawan arus. Ini bukan waktu Anda lagi. Enggak lah, bahkan bukan waktu saya kok. Tetapi dia kan udah dia yang merusak, dia sekarang mau merusak lagi. Jangan dong, stop. Oke, Kak, jelang 75 tahun saya lihat Kakak jalannya masih gagah. Tulang-tulangnya kuat. Ini ciri khas
orang-orang teater seperti ini, tulangnya kuat, seniman ini. 75 tahun Kak, ini akan terus Kak ya untuk kritis, untuk bersuara, untuk bahkan cerita tadi tempat kita berdiri ini tadinya adalah WC umum dan Iya. apa ya yang Kak Ratna bangun untuk masyarakat. Ini jarang banget teman-teman kita bisa ketemu dengan orang-orang yang impulsif ketika melihat ketidakadilan. Kebanyakan orang ngelihat ketidakadilan, oh biarin aja nanti ada yang nanganin. Kayak orang kecelakaan di jalan gitu, motor misalnya tabrakan motor, biarin aja nanti ada polisi yang datang. Seperti itu. Kalau kakak nggak mungkin kayak gitu ya. Enggak. Pasti kakak akan turun dan membantu dan mungkin bawa sampai rumah Ya. sakit dan sebagainya. Dan keadaan kita yang seperti sekarang ini kan gampang ya, kita tahu banyak PHK, ada kita nggak tahu nih sekarang kehidupan kita aja yang biasanya misalnya bisa masih nolong A, B, C beberapa orang yang sekarang limited loh. Kadang kita buruk kok. Cara kita tuh malah kadang-kadang gue pikir bertanya, ih duit kemana ya? Siapa yang ngumpetin gitu? Ya mungkin karena kakak tidak berada di dalam kelompok A titik-titik itu ya. bukan walaupun enggak gitu loh. Memang kita ini ada kayak, aku merasa kayak ada yang sedang disembunyikan atau sedang disimpan. Mungkin untuk kepentingan kampanye. Mudah-mudahan kita bisa menghentikan dulu. Ini yang kita tidak bisa lagi, tidak adil bagi rakyat Indonesia mempersilahkan pemilu liberal yang membuang uang begitu banyak, melahirkan korban, ada yang mati dan segala macam. Udah, enough is enough. Itu cukuplah. Enough is enough dan kita kembali ke UD 45. Ya. Gitu Kak ya. Ya. Nih mudah-mudahan teman-teman yang di sana bukan hanya yang muda-muda tapi para tokoh semoga melihat ini dan terinternalisasi pesannya. Ya siapa tahu nanti lagi jalan teringat pesannya Kak Ratna soal ini. Gitu kan. Ketika lagi di ruang rapat paripurna di DPR sana di DPD jangan tidur. Tapi ingatlah pesan Kak Ratna. Kembali ke UD 45. Oke Kak Ratna, nggak usah panjang-panjang. Insya Allah tanggal 8 Agustus kita akan liput pementasannya Kak Ratna. Pasti keren banget. Terima kasih Kak Ratna waktunya ngobrol-ngobrolnya. Judulnya apa? Yang mana? Judulnya Panggilan Terakhir. Oh wow, panggilan terakhir. Waduh, jangan gitu dong. Ya, nggak tahu datang aja gitu. Dan nggak pernah berubah jadinya. Sejak awal ingin bikin pementasan itu. Jadi kan idenya kan hanya cerita, artinya kebutuhan. Ya, ini kan sebenarnya kebutuhan sosialisasi tentang keadaan kita. Jadi sama sekali nggak ada urusannya sama artistik. Kalau judul biasanya tuh hubungannya juga ke lakunya, apanya, tapi tiba-tiba panggilan terakhir ya udah. Dan bertahan sampai saat ini. Dia bentuknya teater atau monolog ya, teater, atau semi monolog. Semi monolog. Ya, tapi kita nggak ada judul semi monolog di teater, jadi kita anggap aja teater aja udah. Jadi panggilan terakhir, tapi semoga ini bukan jadi panggilan yang terakhir ya Kak. Ya. Ini justru menjadi batu loncatan. Ini kan panggilannya Ratna. Batu loncatan untuk kembali. Enggak, saya jadi merinding. Ini jangan gitulah Kak, jangan panggilan terakhir lah. Tapi karena tampaknya sudah yakin dengan itu. Semoga berhasil. Kita akan terus dukung teman-teman dan semoga nanti acara-acara kita di sini juga lancar. Oke, terima kasih banyak Kak Ratna waktunya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.